الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tapi ya ikhwati الكرام أعزني الله وإياكم جميعا. Di hari Kamis malam Jumat tanggal 6 Februari 2025 kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam sebuah forum, ya, untuk mengkaji di dalamnya kitab-kitab, uh, mengkaji di dalamnya ilmu-ilmu syar'i, ya, terkhusus yaitu ilmu tauhid. Pertemuan kali ini kita telah, alhamdulillah, ya, telah sampai ke bab 19 dari kitab tauhid dengan judul Babu ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluwu fi salihin. Tentang sebab kafirnya Bani Adam dan meninggalkan agamanya adalah ghulu terhadap orang-orang saleh. Itu sebab kafirnya Bani Adam yang membuat mereka meninggalkan agama Islam, sebab terbesarnya adalah ghulu terhadap orang-orang saleh. Baik, muqaddimah sebelum kita masuk ke kitab, ya. Ghulu di sini maknanya adalah berlebih-lebihan, ya. Berlebih-lebihan terhadap orang saleh, baik itu berupa keyakinan maupun berupa sikap kepada mereka yang dinilai terlalu berlebih-lebihan atau melampaui batas yang diizinkan oleh syariat, ya. Jadi ketika dia melampaui batas terhadap orang-orang saleh dari sesuatu yang seharusnya telah dibatasi oleh syariat. Syariat telah menentukan batas-batas dalam memuliakan seseorang, ya. Itu dengan ihtiram, memuliakan mereka, ya. Kemudian mengamalkan nasihat-nasihat mereka, ya. Kemudian juga membantu menyebarkan, ya, eh, ide-ide, gagasan-gagasan baik mereka dan semacamnya, ya. Jadi batasan-batasan dalam memuliakan orang-orang saleh itu telah ditetapkan oleh syariat. Apabila seseorang memuliakan orang saleh di luar dari batas-batas yang telah ditentukan, maka akan terjatuh ke dalam perbuatan ghulu, yaitu berlebih-lebihan. Di sini disebutkan dalam syarah, orang-orang saleh memang memiliki kedudukan di sisi Allah karena iman yang mereka miliki. Kemudian juga amal saleh yang telah mereka kerjakan. Namun sebagian manusia berlebih-lebihan dalam menyanjungnya, bahkan mengangkatnya melebihi makamnya, seperti meyakini bahwasanya mereka bisa menyampaikan hajat kepada Allah, memberikan syafaat secara mandiri, atau bahkan yang lebih buruk yaitu meyakini bahwasanya mereka bisa menyelamatkan dari api neraka. Itu merupakan keyakinan yang sangat-sangat berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Keyakinan tersebut itulah yang membuat banyak manusia terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Maka siapa saja yang melampaui batas dalam memuji makhluk hingga meyakini bahwasannya dia memiliki sifat-sifat ketuhanan, seperti bisa mengabulkan doa, bisa mendengar doa orang yang berdoa kepadanya, maka dia telah menyamakan makhluk dengan Allah Rabbul Alamin. Sekali lagi, jika seorang meyakini ada makhluk manusia yang memiliki sifat-sifat ketuhanan, seperti yang paling penting adalah mengabulkan hajat, maka dia telah menyamakan makhluk tadi dengan Allah Rabbul Alamin. Menyamakan makhluk yang rendah, yang penuh dengan kelemahan, dengan Allah yang maha tinggi, yang maha berkuasa. Dan tentu saja hal tersebut merupakan bentuk kesyirikan yang besar. Baik, di sini disebutkan oleh pensyarah kitab ini, definisi ghulu adalah melampaui batas yang diizinkan syariat secara berlebih-lebihan dalam mengagungkan sesuatu, ya, dalam mengagungkan sesuatu dengan perkataan, perbuatan, ataupun keyakinan. Melampaui batas yang diizinkan syariat secara berlebih-lebihan dalam mengagungkan sesuatu dengan perkataan, perbuatan, ataupun keyakinan.
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan pada bab-bab sebelumnya tentang dalil-dalil tauhid. Kemudian pada bab ini akan menyebutkan tentang suatu perbuatan yang menjadi sebab akan hilangnya tauhid, yang menjadi sebab akan banyaknya manusia terjatuh ke dalam kesyirikan, yaitu hulu terhadap orang-orang saleh. Di sini disebutkan beberapa dampak buruk dari hulu. Dampak buruk dari hulu ada banyak. Di sini hanya disebutkan sekitar 4. Yang pertama, mengangkat kedudukan seorang melebihi kapasitasnya. Meyakini ada makhluk yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan. Seperti menyelamatkan dari api neraka. Kemudian juga meyakini bahwasanya makhluk bisa memberikan syafaat atau pertolongan tanpa izin Allah. Nggak perlu minta izin kepada Allah, tiba-tiba bisa memberikan pertolongan kepada yang dia kehendaki. Kemudian juga meyakini bahwasanya makhluk bisa menurunkan hujan atau menghentikan hujan. Meyakini bahwasanya makhluk manusia bisa mengabulkan hajat dan semacamnya dari perbuatan-perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah perbuatan ghulu. Kemudian dampak buruk yang berikutnya dari ghulu adalah bisa membuat pengikutnya menyembahnya. Bisa membuat seorang menyembahnya. Sebagaimana ini terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Mereka di era sebelum Nabi Nuh ada beberapa ulama, alim ulama yang senantiasa memberikan nasihat kepada kaumnya. Memiliki ibadah yang kuat. Kemudian orang-orang soleh tersebut pun meninggal. Kemudian orang-orang di sekitarnya membuatkan gambar-gambar dari mereka sebagai pengingat akan petuah-petuah nasihat mereka. Kemudian sedikit demi sedikit mereka mulai hulu terhadap orang tersebut. Meyakini bahwasanya orang soleh ini rohnya telah naik di sisi Allah, kemudian menjadi makhluk terdekatnya Allah. Kemudian mereka mulai meyakini bahwasanya orang saleh tadi bisa menyampaikan hajat dan seterusnya. Hingga berakhir mereka menyembah patung orang soleh tersebut. Penyembahan tersebut ya berawal dari sifat hulu ini. Berawal dari sifat berlebih-lebihan. Maka hendaknya kita berhati-hati terhadap perbuatan hulu. Terutama kepada orang-orang saleh yang dianggap soleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mewanti-wanti umatnya untuk tidak melakukan perbuatan hulu, tidak terlalu memuji ya orang-orang alim ulama, tidak boleh terlalu memuji, apalagi memuji di hadapan mereka secara langsung. Itu merupakan perbuatan yang selayaknya dihindari. Ya. Memuji boleh, tapi tidak boleh memuji dengan hingga melampaui batasnya. Baik. Kemudian dampak buruk dari ghulu yang ketiga, orang yang berbuat ghulu akan melupakan keagungan Allah Azza wa Jalla dan beralih kepada bergantung kepada makhluk. Dia sudah lupa dengan kekuasaan Allah. Dia sudah lupa dengan kemahabesaran Allah. Dikarenakan dia terlalu fokus terhadap makhluk tersebut. Kemudian dampak buruk yang berikutnya, jika yang disanjung masih hidup, maka akan membuat dirinya menjadi sombong, merasa paling alim, merendahkan manusia, bahkan menolak kebenaran yang jelas-jelas ada pada Al-Quran dan hadis. Baik. Kemudian poin berikutnya, ada 3 kelompok manusia dalam memandang orang soleh. Ada 3 kelompok manusia dalam memandang orang soleh. Yang pertama adalah orang yang ghulu dalam memuji orang soleh. Ghulu dalam memuji orang soleh. Seperti orang Nasrani kepada Nabi Isa. Kemudian kaumnya Nabi Nuh kepada Wad, Suwa, dan seterusnya nama-nama orang soleh. Kemudian kaum Quraisy kepada Latta. Mereka semuanya adalah orang soleh yang terlalu diagung-agungkan oleh kaumnya, yang sehingga berujung kepada penyembahan terhadap mereka semuanya. Kemudian kelompok yang kedua, yaitu orang yang ghulu dalam menjatuhkan orang soleh. Jadi ghulu tidak hanya dalam bentuk pujian, namun ghulu juga bisa dalam bentuk penghinaan atau menjatuhkan atau merendahkan. Ya, seperti contohnya di sini disebutkan kaum Yahudi, mereka sangat berlebih-lebihan dalam menyikapi status Nabi Isa.
Ya. Mereka menyebut Nabi Isa adalah anak hasil zina. Mereka sangat berlebih-lebihan terhadap menjatuhkan martabat Nabi Isa. Itu pun juga terlarang. Dan sikap manusia yang pertengahan, yang ideal, tidak ekstrim dalam memuji dan tidak berlebih-lebihan dalam menjatuhkan, mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Kita mengimani Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan juga utusannya. Abdullahi wa rasuluh. Tidak lebih dari itu semuanya. Sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla kabarkan kepada kita tentang status beliau. Baik. Sekarang kita akan masuk ke kitab Babu ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluwu fis salihin. Bab ya, tentang sebab kufurnya Bani Adam dan membuat mereka meninggalkan agama adalah karena ghulu terhadap orang-orang soleh. Hadza min a'zamil asbab wa akhtarihha. Ghulu ya, hadza ini yaitu maksudnya adalah perbuatan ghulu. Kita tulis min a'zamil asbab merupakan sebab terbesar. A'zam artinya yang paling besar. Asbab yaitu sebab. Hadza min a'zamil asbab wa akhtariha. Ini merupakan sebab terbesar dan juga sebab yang paling berbahaya. Sebab yang paling besar dan paling berbahaya. Wa awwalu syirkin hadasa sababuhu syubhatul ghuluwi fihim. Dan kesyirikan pertama kali muncul, kesyirikan pertama kali muncul sebabnya sababuhu syubhatul ghuluwi fihim, karena syubhat ya, ghulu terhadap mereka, yaitu orang-orang saleh. Baik, di sini akan kita sebutkan dalil-dalil yang membahas tentang topik ini. Yang pertama adalah qaulullah ta'ala, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Ya. Allah SWT berfirman ya, tentang ahli kitab, ya, yaitu humul yahudu walahumut taurah. Ya, di sini disebutkan ya, ahlu kitab adalah dua. Yang pertama mereka orang-orang Yahudi, walahumut taurah yang mereka diberikan Taurat, ya, yang diberikan kepada Nabi Musa. Kemudian ahli kitab yang kedua adalah an-nasara walahumul injil, yang mereka mendapatkan Injil dari Nabi Isa alaihi salam. Allah katakan kepada mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, la taghlu fi dinikum, yaitu la tatajawazul hadda madhan au qadha. Jangan melampaui batas. La tatajawazu al-hadda. Tatajawaz artinya melampaui. La artinya jangan. Jangan melampaui al-hadda, batas. Madhan au qadha. Baik itu berupa pujian. Madhan artinya pujian. Au qadhan atau hinaan. Hinaan. Fan-nasara ghalau fi Isa alaihi salam. Orang-orang Nasrani mereka gulu dalam menentukan status Isa alaihi salam, madahan, memuji, ya. Ghalau dalam memuji Nabi Isa. Faqalu ibnullah. Isa adalah anak Allah. Ini merupakan bentuk berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa. Wa thalithu salasah, dan tiga dari satu, ya. Yang ketiga dari yang tiga, ya. Atau tiga, three in one, ya. Three in one. Satu adalah tiga, tiga adalah satu. Allah, Tuhan Bapa, kemudian Tuhan Anak dan Rohul Kudus. Wal Yahudu ghalau fihi qadaha. Adapun orang-orang Yahudi, maka mereka melampaui batas terhadap Nabi Isa dalam merendahkan, menghina, ya. Menghina atau merendahkan, mereka sangat berlebih-lebihan dalam menghina Nabi Isa. Mereka sampai mengatakan Nabi Isa adalah
anak zina. Ya, tentu saja itu merupakan perkataan yang kufur, yang sangat merendahkan derajat para nabi. Yang dengannya itu merupakan salah satu sebab mereka menjadi kafir. Baik, itu dalil pertama. Ya, Allah Azza wa Jalla katakan kepada orang-orang Nasrani dan Yahudi untuk tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Baik, kemudian dalil kedua fi sahih, yaitu sahih Bukhari an Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang mulia, fi qaulihi ta'ala, dalam menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ya, kaumnya Nabi Nuh mengatakan la tadarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian. La tadarunna, jangan tinggalkan alihatakum, tuhan-tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Wala tadarunna, dan jangan kalian tinggalkan waddan, yaitu wad. Wala suwa, dan jangan pula suwa, dan jangan pula yaghuth, dan jangan pula ya'uq, dan jangan pula nasr. 5 nama ini ya merupakan 5 nama orang saleh yang hidup sebelum eranya Nabi Nuh alaihi salam. Ibnu Abbas di sini menjelaskan tentang nama-nama ini. Qala hadza asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama rijal, orang-orang salihin, ya, orang-orang saleh, min qaumi Nuh, dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Falamma halaku, ketika mereka wafat, auha syaitanu ila qaumihim. Auha, yaitu mewahyukan, syaitan mewahyukan ila qaumihim, kepada kaumnya, ya, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Aninsibu, untuk menegakkan atau membangun, ila majalisihim, ya, di majelis-majelis mereka, di majelis mereka, tempat-tempat mereka berkumpul untuk bermudzakarah, untuk buka pengajian misalnya, allati kanu yajlisuna fiha, yang mereka yajlisun, duduk di sana, ansaba, patung-patung, patung-patung. Ya, jadi syaitan membisikkan kepada orang-orang, ya, dari kaumnya Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr untuk membangun patung-patung, ya, diletakkan di majelis-majelis mereka. Wasammuha bi asma'ihim, dan memberinya nama, dengan nama-nama mereka. Ya, jadi mereka membuat 5 patung, kemudian masing-masing diberi nama sesuai dengan nama orang soleh yang meninggal tadi. Fafa'alu, maka mereka mengerjakan itu semua. Walam tu'bad, awalnya tidak disembah. Ya. Awalnya tidak disembah. Awalnya tidak disembah. Hanya sebagai memoriam saja, pengingat saja. Mereka katakan ketika melihat patung-patung tersebut, mereka teringat akan nasihat-nasihat yang pernah disampaikan, ya, zikir-zikir yang diajarkan, ya, hikmah-hikmah yang dilontarkan. Hatta idza halaka ulaika, sampai apabila halaka, wafat, ulaika, yaitu generasi pertama, yaitu generasi yang hidup bersama dengan mereka. Wanusiyal ilmu, kemudian ilmu menjadi dilupakan, ubidat, akhirnya patung-patung tersebut disembah. Akhirnya patung-patung tersebut disembah. Generasi berikutnya sudah lupa apa motif yang dilakukan bapak-bapak mereka, kenapa sampai membuat patung. Generasi kedua ngiranya, oh ini patung ini ternyata memiliki
kekuasaan, ya. Bisa memberikan pengabulan doa, ya, menunaikan hajatnya dan seterusnya. Akhirnya generasi kedua pun akhirnya menyembah patung. Ketika telah rusak generasi tersebut, maka Allah Azza wa Jalla mengutus Rasul yang pertama yaitu Nuh alaihi salam. Ibnu Qayyim berkata, qala ghairu wahidin minas salaf, berkata lebih dari satu dari kalangan salaf, lamma matu, ketika orang-orang saleh tadi wafat, akafu ala kuburihim, mereka berdiam, ya, merenung ala kuburihim, di sisi kuburnya orang saleh tersebut. Thumma sawwaru tamathilahum, kemudian sawwaru, mereka menggambar, ya, menggambar tamathilahum, ya, patung-patung, patung-patung, perumpamaan-perumpamaan mereka. Awalnya dari gambar, kemudian berujung patung. Summa sawwaru tamathilahum, menggambar rupa-rupa mereka. Summa tala alaihimul amad, kemudian berlalulah waktu, ya, berlalulah waktu, fa'abaduhum, maka mereka pun menyembahnya, ya. Maka mereka pun menyembah patung-patung tersebut, ya. Itulah alasan kenapa terjadinya kesyirikan. Baik, di sini ada pertanyaan, apakah Nabi Adam dan juga Nabi Idris bukan seorang rasul? Para ulama menafsirkan menjelaskan tentang hal ini bahwasanya rasul pertama adalah Nuh alaihi salam. Perbedaan antara rasul dan nabi adalah bahwasanya rasul diutus kepada umat yang telah rusak, telah melakukan berbagai macam penyimpangan besar seperti menyembah kepada selain Allah. Kemudian rasul juga membawa syariat baru, tata cara ibadah yang berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Itu ada dua poin penting tentang perbedaan nabi dan rasul. Kalau nabi, dia hanya meneruskan perjuangan nabi sebelumnya, seperti antara Musa dan Harun, kemudian nabi-nabi setelahnya. Harun hanya di sini melanjutkan perjuangan dakwahnya Nabi Musa. Kemudian juga nabi setelah Nabi Harun, ya, itu juga melanjutkan perjuangan dakwahnya Nabi Musa. Jadi kalau nabi tidak mendapatkan syariat baru, hanya bersifat melanjutkan, ya, walaupun juga dapat wahyu. Tapi kalau Rasul, maka syariatnya baru, ya. Dan rata-rata Rasul diutus kepada kaum yang telah melampaui batas, ada banyak berbagai macam kekufuran ataupun kesyirikan. Adapun Nabi tidak separah kaumnya para Rasul. Baik, jadi para Rasul yang pertama, Rasul pertama adalah Nuh alaihi salam. Adapun Nabi Adam, maka dia bukan Rasul karena dia manusia pertama, ya. Dan mad'unya adalah anak-anaknya sendiri yang mayoritas mereka berada di jalan yang benar. Nabi Idris pun juga demikian, ya. Mayoritas manusia kala itu masih bertauhid, masih mentauhidkan Allah. Ya, walaupun memang terjadi berbagai macam kerusakan, ya, seperti membunuh, merampok dan semacamnya, namun mayoritas mereka masih menyembah Allah Azza wa Jalla. Barulah di eranya Nabi Nuh alaihi salam berbagai macam kemungkaran, kesyirikan, kekufuran mulai nampak. Kemudian Allah pun mengutus Nabi Nuh alaihi salam, ya, Rasul pertama. Baik, aqsamun nas fil ghulu. Di sini kita lihat di sini aksam macam-macam, Anas manusia, macam-macam manusia dalam bersikap terhadap orang-orang saleh, dalam bersikap kepada orang saleh. Qas, ya, qismun yaghlu madaha. Satu sisi ada kelompok yang berlebih-lebihan dalam memuji.
Ghulu dalam memuji, yaitu orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa. Nasara, orang Nasrani, orang Kristen, ma'a Isa terhadap Nabi Isa. Mereka sangat berlebih-lebihan dalam menyanjung, mengangkat derajatnya Nabi Isa sampai mengangkat hingga derajat Tuhan atau anak Tuhan. Itu bentuk ghulu. Ya. Kemudian qismun yaghlu qadha. Ghulu dalam menghina. Kal Yahudi ma'a Isa, seperti orang Yahudi terhadap Isa alaihissalam, ya mereka mengatakan Isa adalah anak zina. Kemudian qismun tawassatu, orang pertengahan, golongan pertengahan, ya. Islam adalah golongan pertengahan. La ifrata wa la tafrit, tidak terlalu ekstrim. Ifrat artinya ekstrim. Wala tafrit, tafrit artinya menggampangkan, merendahkan. Ifrat ekstrim dalam bersikap, tafrit artinya menggampangkan. Wahum ahlus sunnah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi inilah sikap yang benar terhadap orang soleh, terhadap para nabi, terhadap para sahabat, ya, terhadap para ulama. Ya. Kita menghormati mereka, ya, namun tidak membuat kita berlebih-lebihan kepada mereka. Akan disebutkan di sana nanti beberapa poin bagaimana sikap kita terhadap para nabi. Ya. Kita baca dulu dalil tsalis. An Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "La tuturuni, jangan berlebih-lebihan terhadapku." Jangan berlebih-lebihan terhadapku. Kama ataratin Nasara ibn Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berbuat berlebih-lebihan, berbuat hulu terhadap ibn Maryam, putra Maryam, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Maka katakanlah Muhammad adalah abdullahi wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Lafaz Abdullah, ya, sering digunakan dalam hadis-hadis untuk menyebut para nabi, para rasul, supaya tidak ada yang mengangkat makom mereka di atas makom yang seharusnya. Mereka adalah abdun lillah, ya, hamba bagi Allah Azza wa Jalla, manusia biasa, tidak memiliki keistimewaan-keistimewaan yang sering diagung-agungkan oleh orang-orang yang batil, ya. Tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan syafaat secara bebas, ya. Tidak bisa mengabulkan doa-doa, tidak bisa menurunkan hujan, tidak bisa, menyembuhkan penyakit. Jikapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kadang bisa mengobati orang sakit, ya, kadang ketika berdoa minta hujan langsung diturunkan hujan, maka itu semuanya terjadi atas izin dari Allah Azza wa Jalla. Adapun atas kehendak beliau sendiri, maka itu tidaklah mungkin terjadi. Ya. Jadi mukjizat yang didapatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada banyak sekali mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya itu terjadi atas izin Allah Azza wa Jalla. Ingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak sekali mukjizat. Tidak hanya Al-Quran saja, ya. Namun beliau juga memiliki mukjizat-mukjizat, hal-hal luar biasa, ya, yang Allah Azza wa Jalla berikan. Seperti contohnya, ya, ketika beliau diminta oleh orang Arab Badui untuk, ya, berdoa supaya turun hujan, berdoa istisqa. Maka kemudian, ya, ini kisahnya ketika
khutbah Jumat ya. Di tengah khutbah tiba-tiba datang orang Badui ya dengan terburu-buru, orang Badui dengan watak karakter yang belak-belakan, tidak kenal sopan santun, tiba-tiba langsung masuk masjid dan langsung berteriak dengan kencang, ya Muhammad, ya, sesungguhnya apa namanya hujan telah lama berhenti. Kemudian tanaman menjadi kering, ternak menjadi kelaparan, ya. Bencana kelaparan di desa kami. Maka kemudian mereka meminta kepada Nabi SAW untuk berdoa supaya turun hujan. Maka Nabi pun segera berdoa, doa istisqa dalam khutbahnya. Kemudian tiba-tiba langit menjadi mendung dan turunlah hujan hingga seminggu penuh. Kemudian mukjizat yang lain pula bahwasanya Nabi SAW ya, diberikan kekuasaan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa memperbanyak jumlah makanan ya. Sebagaimana terjadi pada perang Khandaq ketika beliau dijamu oleh Ja'far bin Abi Thalib, salah seorang sahabat Allah, kalau tidak salah seorang sahabat untuk makan siang di rumahnya. Awalnya sahabat ini hanya meminta Nabi saja, ya, menjamu Nabi saja, tidak meminta orang-orang sahabat lain ya. Tapi kemudian tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru kepada seluruh para sahabat untuk istirahat dulu, menggali parit, untuk kemudian makan siang di rumah sahabat ini. Maka sahabat ini pun merasa kaget. Padahal beliau hanya menjamu Rasulullah saja. Kok tiba-tiba diminta untuk menjamu seluruh pasukan? Maka kemudian Nabi mengatakan kepada orang tersebut, tenanglah, ya. Biarkanlah periuk itu tertutup, ya. Kemudian buatlah antrian supaya yang masuk rumahmu itu 10 orang saja, tidak langsung semuanya masuk. Ya. Maka kemudian mengantrilah mereka semuanya makan ya, dari ya, panci tersebut yang berisi potongan-potongan daging hingga semuanya merasa kenyang. Ya. Awalnya yang nasi apa namanya lauk ya makanan itu hanya cukup untuk beberapa orang ya 5 orang atau 6 orang ternyata cukup untuk mencukupi satu pasukan penuh ya sekitar 1.000 orang lebih ya, itu merupakan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan juga banyak sekali kisah-kisah menakjubkan yang merupakan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kendati pun demikian bahwasannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan banyak sekali mukjizat, ya, hal-hal luar biasa. Namun itu semuanya tidak mengubah status beliau menjadi ya, atau meninggalkan status beliau sebagai seorang hamba. Beliau tetaplah seorang hamba Allah Azza wa Jalla, ya. Tidak lebih dari itu. Ya. Beliau adalah manusia biasa, juga wajib beribadah sebagaimana kita beribadah. Wajib berjihad sebagaimana kita wajib berjihad ya. Berlelah-lelah dalam berdakwah sebagaimana kita juga ya. Dan seterusnya. Kemudian lafaz wa rasuluh dan rasul Allah ya. Maka itu merupakan ya, isyarat bahwasannya beliau memang benar-benar utusan Allah membawa risalah, membawa wahyu dari Allah untuk kemudian disampaikan kepada umatnya. Sehingga kewajiban kita sebagai umat Islam adalah menerima risalah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdullah, hamba Allah, yaitu supaya tidak menyembah para nabi, wa rasuluh, utusan Allah, yaitu supaya wahyu yang mereka bawa tidak didustakan. Kita wajib menerima wahyu yang mereka bawa. Kemudian hadis berikutnya, hadis keempat, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Ibnu Abbas membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu, berhati-hatilah atau jauhilah, iyyakum jauhilah al ghulu, berlebih-lebihan. Fa innama ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya ahlaka yang membinasakan
Man kana qablakum, umat sebelum kalian, ya, umat sebelum kalian, al-ghulu adalah perbuatan ghulu. Baik. Bagaimana umatnya Nabi Nuh alaihi salam, ya, berlebih-lebihan dalam memuji orang saleh. Kemudian juga umatnya Nabi Isa alaihi salam berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Isa, mengangkatnya sebagai Tuhan, ya. Sehingga mereka pun semuanya binasa di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kemudian hadis yang kelima, wali Muslim an Ibnu Mas'ud, dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un. Ya. Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Halaka, binasa. Binasalah orang yang berlebih-lebihan. Ya. Qalaha salasan. Nabi mengulang perkataan itu 3 kali. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Baik. Al-mutanatti' ya di sini di poin yang bawah. Al-mutanatti' huwa al-muta'ammik wal mutaqa'ir wal mutashaddiq fil kalami wal af'al. Ta'ammuk ya, terlalu dalam, wal mutaqa'ir wal mutashaddiq. Ini kurang lebih maknanya sama ya. Terlalu ekstrim, berlebih-lebihan. Fil kalam, dalam ucapan ya. Ucapan ya, terlalu memuji atau terlalu menghina ya. Wal af'al, dan juga dalam perbuatan, lima fihi min ijabi nafsi ya. Dalam perbuatan contohnya seperti memaksakan diri tidak tidur malam untuk sholat semalam suntuk. Itu adalah orang-orang yang ekstrim dalam beribadah. Itu contohnya. Ya, sebagaimana ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika itu ada 3 orang sahabat yang datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di rumahnya Aisyah. Kemudian ternyata Nabi tidak ada di sana. Maka orang-orang ini bertanya kepada Aisyah tentang ibadah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Aisyah menjelaskan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat giat beribadah. Ya. Maka kemudian 3 orang ini mengatakan, kalau begitu kita ini tidak ada apa-apanya. Maka ada satu orang yang mengatakan, saya akan berpuasa selama-lamanya dan tidak akan pernah berbuka. Artinya semua siangnya ia lakukan untuk berpuasa kecuali di hari raya. Jadi hampir semua siang selama 1 tahun dia berpuasa. Dia hanya makan di malam hari ketika buka dan ketika sahur. Kemudian ada satu orang lagi ya, yang mengatakan, kalau begitu saya tidak akan tidur malam selama-lamanya. Setiap malam saya akan sholat hingga terbit fajar. Eh, Kemudian orang yang ketiga mengatakan, kalau begitu saya juga tidak akan menikahi wanita. Saya akan hidup menjomblo untuk fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian 3 orang ini pun pulang, ya. Kemudian diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 orang tersebut. Maka kemudian Nabi meminta supaya 3 orang itu datang lagi. Ya. Dipanggillah 3 orang itu, ya, datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka dengan keras, apakah kalian yang mengatakan demikian demikian? Ya, saya tidak akan tidur, saya akan puasa terus, saya tidak akan menikah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, sesungguhnya aku adalah hamba yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Namun aku puasa dan aku berbuka. Ya. Di satu hari aku puasa, di hari yang lain aku berbuka. Kemudian di waktu malam aku tidur, kemudian juga aku bangun. Ya. Jadi membagi malam itu antara tidur dan ibadah, tidak menghabiskan seluruh malamnya hanya untuk sholat. Kemudian Nabi juga mengatakan, wa ana atazawwajun nisa, dan aku menikahi banyak sekali wanita. Kemudian Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Itu tadi adalah sunnah-sunnahku, ya.
puasa, sehari puasa, sehari berbuka, sering berbuka, ya kadang juga puasa, kemudian kalau malam juga tidur, ya. Kemudian juga menikahi wanita, itu semuanya merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, siapa saja yang membenci sunnahku, maka dia bukan golonganku. Ya. Siapa saja yang tidak mau melakukan hal-hal tadi, ya, yang terlalu memaksakan diri dalam beribadah, maka sesungguhnya dia bukan dari golonganku. Ya. Kemudian Nabi juga katakan, halakal mutanatti'un. Ya. Binasalah mereka yang berlebih-lebihan dalam beramal. Baik. Lima fihi min i'jab binafs. Ya. Karena sifat berlebih-lebihan, ya, efeknya menimbulkan, ya, berlebih-lebihan dalam ibadah, ya, dalam ucapan, akan menyebabkan i'jab bin nafsi, kagum terhadap diri sendiri. Dia merasa diri ini sudah hebat, banyak beribadah, banyak ilmunya, ya, merasa paling benar. Ya. Wattanattu' fid din yushbihul ghulu, ya. Dan ekstrim, tanattu, ekstrim fiddin, dalam beragama, ya, seperti tadi contohnya sholat semalam suntuk, yushbihul ghulu, maka itu merupakan bentuk atau menyerupai perbuatan ghulu, ya. Menyerupai perbuatan ghulu. Wasababun min asbabil halak, dan sebab di antara sebab-sebab kebinasaan. Ya. Sebab di antara sebab-sebab kebinasaan. Baik, di atasnya di sini al-ghulu aqsamun katsirah. Ghulu itu bermacam-macam. Ghulu itu bermacam-macam. Ghuluun fil akidah, ada ghulu dalam masalah akidah, ya. Satu, masalah akidah. Wal ibadah, kemudian ghulu dalam masalah ibadah, ya. Contohnya tadi, ya, salat semalam suntuk, kemudian puasa selama-lamanya, ya. Wal muamalah, dan juga dalam bentuk muamalah, ya. Mungkin terlalu, ya, kaku dalam bermuamalah. Wal adat, dan juga dalam adat kebiasaan, itu semuanya merupakan, jika dilakukan secara berlebih-lebihan, terlalu ekstrim, ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri, itu semuanya merupakan bentuk berlebih-lebihan. Wa dinullahi wasatun, agama Allah itu wasatiyah, ya. Ideal agama Allah itu ada di pertengahan, wasatiyah, pertengahan, ideal, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Bainal ghali fihi wal jafi anhu, tidak ekstrim, ghulu, ya. Wal jafi, jafi itu meremehkan, ya. Tidak terlalu ekstrim, namun tidak terlalu meremehkan. Ghulu itu ekstrim, jafi artinya meremehkan. Jadi syariat yang Allah Azza wa Jalla turunkan, ya, itu memang harus dipegang dengan kuat, namun sikap itulah yang membedakan. Ada orang yang terlalu berlebih-lebihan, ya. Ada orang yang terlalu meremehkan. Sementara yang ideal adalah pertengahan antara itu semuanya. Baik. Di sini disebutkan beberapa contoh tanattu, sifat-sifat berlebih-lebihan, yaitu berlebih-lebihan dalam kefasihan bicara, ya. Kefasihan bicara maksudnya yaitu menggunakan istilah-istilah yang sukar dipahami. Ya, ada beberapa orang yang mungkin ingin menonjolkan dirinya sebagai orang akademisi, orang yang cerdas, ya. Suka kemudian menggunakan istilah-istilah yang rumit, yang padahal sebenarnya tidak rumit, ya. Dia menggunakan istilah rumit itu supaya diakui sebagai orang yang berpendidikan.
Itu merupakan bentuk tanattu, ya. Dan tanattu ini menyebabkan dia i'jab bin nafs, ya. Merasa bangga terhadap dirinya, ya. Yang nanti akan membuka pintu kesombongan, ya. Membuka pintu-pintu keburukan yang lainnya. Maka sebisa mungkin dihindari perbuatan tanattu, yaitu berlebih-lebihan. Baik itu dalam berbicara, memilih kosakata, ya. Kemudian juga tanattu bentuk yang lain itu memaksakan diri tidak mengkonsumsi hal-hal yang mubah, ya. Baik itu karena alasan agama atau mungkin karena alasan duniawi. Tapi jika dia melakukan itu karena bentuk pemaksaan diri, misalnya ada seseorang yang tidak mau mengkonsumsi gula sama sekali, ya, tidak mau mengkonsumsi garam sama sekali, itu merupakan bentuk tanattu, ya. Tidak mau makan daging, itu juga merupakan bentuk tanattu, ya. Yang bisa menyebabkan seorang, ya, terjerumus ke dalam bahaya, ya. Yang kadang bisa mengantarkan kepada perbuatan buruk yang lebih besar, ya. Mungkin itu tidak seberapa buruk, ya. Orang yang menganggap apa namanya terlalu berpantang, terlalu membatasi dari konsumsi makanan-makanan yang tertentu seperti gula, garam, daging, ya. Awalnya mungkin tidak terlalu buruk, namun itu semuanya bisa menjadi gerbang untuk keburukan yang lebih besar, yaitu mengharamkan apa yang telah Allah Azza wa Jalla halalkan. Kemudian contoh tanattu yang lain yaitu memakai baju compang-camping, ya. Asal padahal dia memiliki harta untuk bisa beli baju yang bagus, namun dia memilih untuk pakai baju yang lusuh dengan alasan supaya lebih terlihat zuhud, ya, supaya terlebih lihat bertakwa dan semacamnya. Kemudian contoh tanattu yang lain yaitu zikir ribuan kali, ya. Ini juga bentuk yang berlebih-lebihan, ya. Mengucapkan la ilaha illallah ribuan kali, ya. Subhanallah ribuan kali itu merupakan bentuk tanattu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Walaupun zikir itu bagus, namun jika dilakukan secara berlebih-lebihan dengan batas yang di luar nalar, ya, maka itu bisa mengantarkan kepada kebid'ahan, ya, bahkan bisa menyebabkan seorang, ya, jauh lebih dari sekedar bid'ah. Contoh yang lain, tidak tidur malam sama sekali digunakan untuk sholat, zikir, dan semacamnya, itu merupakan bentuk tanattu. Berpuasa dahar, puasa sepanjang tahun, dan lain sebagainya, yang merupakan sifat-sifat ekstrim itu sebaiknya dihindari supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang berbahaya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan, tafadhal. Baik, untuk penyakit diabetes, kemudian atas anjuran dokter dianjurkan untuk membatasi gula dan semacamnya, maka itu bukan merupakan bentuk hulu, itu merupakan bentuk ikhtiar menjaga kesehatan, ya. Ikhtiar untuk menjaga kesehatan. Awalnya gula itu merupakan, ya, barang yang memang dibutuhkan oleh tubuh, tentu saja dalam batas tertentu, ya, batas tertentu memang dibutuhkan oleh tubuh, ya. Namun jika dikonsumsi melebihi batas yang sewajarnya, maka akan menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan, ya. Apalagi pola hidup yang kurang sehat, ya, maka itu nanti akan semakin memperbesar peluang untuk terkena penyakit-penyakit yang berbahaya seperti diabetes tadi. Maka kemudian dokter menganjurkan kepada orang yang memiliki penyakit gula untuk membatasi konsumsi gula. Itu merupakan bentuk ikhtiar, ya. Jadi untuk orang-orang, ya, yang terkena penyakit tersebut, ya, ikhtiarnya untuk kesehatannya adalah membatasi diri dari makanan-makanan yang memang bisa menyebabkan kondisi lebih buruk. Sebagaimana juga ada beberapa orang yang terkena darah tinggi, maka dia juga membatasi diri dari mengkonsumsi daging-daging merah, ya.
mengonsumsi daging sapi, daging kambing dan seterusnya. Yang awalnya memang makanan-makanan itu semuanya sifatnya mubah, sifatnya mubah. Namun untuk kondisi tertentu, kadang yang mubah ini sebaiknya dihindari ya supaya tidak ya menjadi petaka, menjadi penyakit bagi orang tersebut ya. Jadi diet ini memang penting tapi itu juga disesuaikan dengan kebutuhannya. Apabila orang tersebut masih normal, maka makanlah ya apa yang halal dengan porsi yang seimbang, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu kurang juga ya. Tidak boleh juga kita terlalu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Wallahu a'lam. Thayyib. Oke, kami sudah kirimkan soal evaluasi di grup. Silakan setelah ini bisa dikerjakan. Ada 10 soal seperti biasa. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum